Ingat ya, untuk teman-teman ya yang mau menghimpun dana atas nama Agatha itu jangan diterima ya. Emang Ingat, ada, dia Tak? bukan orang miskin. Emang ada, Tak? Ada, gue lihat ya. Ayo kita dukung Agatha gitu. Kita berhimpun dana gitu. Ingat ya, kasih tahu sama orang-orang yang suka nyari duit dari gue ya. Awas lu pada. Jangan. Gue bukan orang kismin. Ngerti nggak lu? Gue nih ngekos di kosan 700.000. Udah diam. Ya, Agatha udah nggak mau ya, jadi ke Elo aja ya. Jadi Agatha udah nggak mau. Jadi donasinya untuk Elo aja. Nggak. Agatha udah Ingat nggak ya, mau. Ingat ya teman-teman yang di sini, kalau ada orang yang bilang open donasi untuk dukung Agatha gara-gara mau A B C D, jangan percaya. Ingat, dari gua, dari mulutku yang indah ini tidak ada kata-kata minta ya. Ingat itu. Kita cuma mintanya paus. Kalau duit nggak pernah mau. Oke? Ingat. Karena gue bukan mata duitan yang kayak semua apologet yang gila duit ya. Menghimpun dana, menghimpun Mata duit. ikanan ya. WK banget tuh. Jijik banget aku. Tolong ya, untuk membantu si ini. Cih. Oh, yang untuk bantu-bantu. Itu, Wan. Ada orang yang terperosok parit, terus dia bilang, ayo kita himpun dana untuk yang terperosok parit, untuk anak Batak Galung Dangan. Jangan. Buat Agatha jangan. Ingat. Oh, yang anak Batak itu. Iya, banyak banget sekarang nih yang gue lihat ya, himpun dana gitu ya, inisialnya R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar Agatha, teman-teman. Banyak sekali orang yang bertanda tanya. Orang yang mencari tahu mana ini Agatha gitu. Baik itu dari pihak Muslim maupun dari pihak Laskar Polycardos. Sudah banyak sekali laskar-laskar Polycardos yang mempertanyakan, mana jagoan kami, kan begitu. Kok udah 3 hari nggak live, nggak muncul gitu. Terus ada juga yang muncul ya menggunakan nama Agatha of Palermo, parkir di beberapa komal sebelah dan tidak bicara sama sekali. Dan itu adalah akun baru yang baru ganti nama ya. Dan diduga itu adalah orang-orang yang memanfaatkan situasi dengan menyamar sebagai Agatha. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya dapat saweran koin, teman-teman. Jadi kasihan juga nih Agatha ya. Dan sebelumnya dia juga sudah meramalkan. Dia sudah memperkirakan bahwa ke depannya saat dia tersandung kasus, saat dia terkena masalah, akan banyak orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan. Akan banyak Yudas, akan banyak orang yang menjual nama dia untuk menggalang donasi. Karena memang di Polycardos itu ada mafia donasi. Ada Yudas yang memang akan memanfaatkan situasi demi mencari pundi-pundi kekayaan. Dan sudah terbukti. Sudah mulai tuh bermunculan, teman-teman. Orang-orang yang sok-sok menjadi pelindung dari Agatha. Sudah mulai ada orang menyamar menggunakan ID nama Agatha tapi nggak open cam, nggak ngomong. Kan begitu, teman-teman. Jelas itu palsu. Jelas. Kalau Agatha yang asli, kalaupun tidak berani open cam, minimal bicara. Minimal ngomong. Ini kita tunggu, teman-teman. Kita juga menunggu nih, di mana Agatha, kan gitu. Dan ternyata nggak ada yang ngomong. Agatha palsu tersebut nggak ada ngomong. Hanya menunggu dapat saweran. Hanya menunggu supaya orang transfer kepada mereka. Kasih paus, kasih yang singa, kasih yang besar-besar, kan gitu. Tujuannya untuk mendukung si Agatha ini. Dan memang sudah diramalkan. Sudah disampaikan. Agatha tahu kondisinya. Dia ngerti bahwa di pihak Polycardos ada yang seperti itu. Dan selamat menikmati buat Agatha. Di konten ini, banyak hal yang mau saya sampaikan, teman-teman ya. Yang pertama, saya mau kasih tahu, kalau ada yang bilang Agatha kabur ke luar negeri. Belum, teman-teman. Sampai detik ini, kita memantau pergerakan dari Agatha. Tenang saja, teman-teman. Kita tahu Agatha masih ada di Indonesia, masih ada di Jakarta, dan kita tahu sebenarnya. Terus yang kedua, kalaupun pihak kepolisian lambat memproses sehingga Agatha kabur, sehingga Agatha lari, ya sudah, teman-teman. Maka dia akan menyusul senior-seniornya, Saifuddin, Paul Jang,
Dan hidup di luar negeri itu adalah penderitaan juga. Kenapa penderitaan? Ya dia tidak bisa lagi bertemu keluarganya. Dia tidak bisa lagi bertemu anaknya. Kan begitu. Penderitaan yang sangat besar untuk seorang ibu. Kalau Saifuddin kan kita tahu, manusia tanpa hati nurani. Saat anaknya sakit saja dia cemas, sedih, nangis dia. Apalagi seorang ibu. Apapun ceritanya, Agatha seorang ibu, teman-teman. Berat pasti untuk meninggalkan anaknya. Kalau orang tua karena sudah tidak ada ya, sudah meninggal ya mungkin agak mending lah. Dibandingkan dengan penderitaan Paul Jang, saat mamanya sakit, dia tidak bisa kunjungi, dia tidak bisa ikut mengkuburkan mamanya saat meninggal. Agatha mungkin nggak akan rasakan itu. Tapi yang pasti, nggak enak teman-teman. Dan sekarang pun sudah nggak tenang. Hidup dari Agatha sudah nggak tenang. Udah panik. Dia sedang konsultasi ke kiri, ke kanan ya. Mencari segala cara. Supaya apa? Supaya bisa selamat. Dia nggak sadar bahwa orang-orang ini malah memanfaatkan dia. Dia hubungi Fadila Hafiz dengan tim astaganya. Dia pikir bisa ada solusi. Ternyata teman-teman, ya, ternyata malah dimanfaatkan, dijual. Kami ada nih sama Agatha kan gitu. Kami ada sama Agatha. Tujuannya apa? Supaya orang mau dukung Agatha dan nggak bisa berkomunikasi dengan Agatha, ya lewat mereka. Agatha yang pasti sekarang, nomor HP, semua pasti dia buang. Dia ganti. Dia nggak mau berhubungan dengan orang-orang lagi. Sementara pasti seperti itu. Otomatis donaturnya bingung bagaimana menghubungi Agatha. Artinya ada kesempatan nih buat Polycardus yang lain. Dan itu sudah disampaikan oleh Agatha minggu lalu, teman-teman. Sebelum dia viral, dia sudah sampaikan duluan. Ya, jadi minggu lalu dia udah ngomong seperti ini. To all the haters out there. Teman-teman kalau berenang jangan lama-lama ya teman-teman. Kanjeng Agatha dong, kanjeng yang mana orang Gata? Ya kan nggak cukup tak. Ingat ya, untuk teman-teman ya yang mau menghimpun dana atas nama Agatha itu jangan diterima ya. Ingat dia bukan orang miskin. Emang ada tak? Ada, gue lihat ya. Ayo kita dukung Agatha gitu. Kita menghimpun dana gitu. Ingat ya, kasih tahu sama orang-orang yang suka nyari duit dari gue ya. Awas lu pada. Jangan. Gue bukan orang kismin. Ngerti nggak lu? Gue nih ngekos di kosan 700.000. Udah diam. Ya Agatha udah nggak mau ya, jadi kayak Elo aja ya. Jadi Agatha udah nggak mau. Jadi donasinya untuk Elo aja. Agatha udah nggak mau. Ingat ya teman-teman yang di sini, kalau ada orang yang bilang open donasi untuk dukung Agatha gara-gara mau A, B, C, D, jangan percaya. Ingat dari mulutku yang indah ini tidak ada kata-kata minta ya. Ingat itu. Kita cuma mintanya paus. Kalau duit nggak pernah mau. Oke? Ingat. Karena gue bukan mata duitan yang kayak semua apologet yang gila duit ya. Menghimpun dana, mata ikanan ya. WK banget itu. Jijik banget aku. Tolong ya untuk membantu si ini. Oh, yang untuk bantu. Ada orang yang terperosok parit, terus dia bilang, ayo kita himpun dana untuk yang terperosok parit untuk anak Batak Galang Dangan. Jangan, buat Agatha jangan. Ingat. Oh, yang anak Batak itu. Iya, banyak banget sekarang nih yang gue lihat ya, himpun dana gitu ya, inisialnya R. Ya, jangan gue ingat ya. Ini pokoknya teman-teman Kristen semuanya, saya tidak pernah ya mau di sosial media apapun tuh saya nggak pernah minta galang-galang danaan A B C D. Jangan percaya ya ngatas namain gue lagi kepepet, lu pada malah nyari untung dari gue. Emang gak ada otak lu pada ya? Iya, ada itu yang nyatut foto lu tak di pampang gitu kan. Iya, awas ya nyatutin muka gue. Bantu Agatha biar keluar negeri. Orang gue dari dulu di luar negeri, gimana sih ceritanya? Bilangin kok kagak ada.
Pokoknya gue aman damai sentosa. Masalahnya lu bilang di luar negeri, kucing lu Indonesia banget. Lu emang lu pakai kucing di Indonesia nggak ada yang sampai luar negeri. Woi. Kemarin Gitu. mineral gua aja impor. Jangan dipatahin WK, nggak bisa ini orang. Memang WK nggak ada otak. Tapi dia paslon. Ya waktu itu, makanya sekarang nggak ada kucingnya kan? Udah nggak ada kan? Gak ada kan semenjak Udah gua nggak dari ada. Maldives Udah ke keluar. Turki. Kalau di Maldives itu banyak kan kucing kayak gitu Benar. ya. Dan ini lagi untuk yang botol-botol di bawah ini. Kak, di Maldives kan semuanya muslim. Emang lu kata gua di sana emang kagak muslim? Iya. Iya banget. Justru tempat berlindung paling aman itu adalah di tempat musuh. Goblok. Itu di luar Agatha tuh. Tak nanya tak. Ya. Pasminanya beli di pasar mana tak? Ini nggak ada. Ini produk, Kali aja mahal gitu kan? enggak, ini produk Turki seriusan. Oh, produk Turki. Ya, ya. Salam Pak Prok. Room ini kedatangan Irene Handono of Palermo. Woi, Bukan suster ya. bahaya ini. Anjir, Masya Allah. Bukan Irene, Prof. Airin. Woi, Kenapa dia gunakan jilbab, teman-teman? Ya supaya gampang menyamar. Karena mukanya itu gampang ditandai. Ya mukanya itu kan, aduh mohon maaf, kayak tengkorak. Mukanya itu muka yang menyebalkan sekali. Gampang untuk ditandai. Dengan menggunakan jilbab, ya otomatis agak susah. Agak berbaur dia, kan gitu. Gampang dia untuk menyamar. Untuk kabur sana, kabur sini. Nah, kan begitu. Itulah kenapa dia mulai tes-tes pakai jilbab. Dan video tadi adalah 6 hari yang lalu, teman-teman. 6 hari yang lalu sebelum dia viral sekali. Tapi dia sudah sadar karena sudah mulai ada pelaporan. Ya di Sulawesi Selatan sudah mulai lapor. Dia tahu. Ya dia tahu ini akan menyusul dan dia tahu hujatannya itu memang pasti akan masuk. Karena dia sadar itu, ya dia kabur. Dia ngumpet sekarang. Kalau benar ngapain takut? Betul tidak? Kalau kita benar ngapain takut? Tapi dia sadar kalau dia itu melakukan kesalahan. Coba lihat Unirifah, Bang Zuma. Kabur nggak? Ada ngumpet nggak? Enggak. Kamu mau laporkan pun nggak ada masalah, pede. Duluan dilaporkan mereka. Bang Zuma, Unirifah duluan dilaporkan, tetap muncul, tetap melawan Polikardos. Bahkan saya, 2 tahun yang lalu ya, dilaporkan berjilid-jilid. Saat itu konsentrasi Polikardos fokus ke saya. Kalau sekarang kan terpecah-pecah. 2 tahun yang lalu fokus ke saya. Termasuk Paul Jang ya, wah, semangat sekali. Pendeta MIM. Nah, sekarang MIM nggak ikutan. 2 tahun yang lalu semangat sekali. Semua Polikardos bersemangat untuk bisa memenjarakan saya, untuk bisa melenyapkan saya. Apakah saya menghilang? Apakah saya ngumpet? Enggak. Saya terus bersuara. Saya terus mengabarkan kebenaran, melawan para Polikardos. Karena kalau mereka dibiarkan, bahaya untuk toleransi. Saya sayang saudara-saudara Kristen saya. Saya nggak mau kita ini ribut. Ya, ribut agama, perang agama, gara-gara Polikardos. Saya nggak mau. Saya terus bersuara. Itu biar kalian tahu, teman-teman. Jadi memang beda. Kalau mereka tuh sadar mereka salah. Agatha sadar dia salah. Dia tahu. Itulah dia lebih memilih sekarang ngumpet, cari solusi, dan sebagainya. Terus buat para Polikardos nih, dan laskar-laskarnya ya, yang masih suka bermimpi, masih suka ngomong besar, dengan mengatakan, wah kalah debat main lapor. Cek dulu siapa duluan. Siapa yang tukang lapor, silakan dicek. Polikardos banyak ya yang masuk penjara, itu kena model A. Kepolisian lewat tim cybernya, patroli cybernya melihat, ini ada video-video yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Ini ada provokator. Mereka ciduk, mereka tangkap. Tanpa ada aduan, tanpa ada pelaporan. Itu yang terjadi selama ini. Biar kalian tahu. Kalau yang memulai melapor, ya kalian bisa cek. Umat muslim hanya bereaksi. Dari dulu umat muslim itu adalah umat yang diperangi dulu, baru maju. Kita nggak pernah menjadi orang yang pertama menyerang. Enggak. Kami selalu bertahan dulu, setelah diserang baru kita ketokin.
Jadi kalau ada yang bermimpi mengatakan, wah mereka takut, banyak yang murtad. Malu teman-teman. Kalian tuh dinina-bobokkan, dibohongi oleh channel-channel hoax. Channel-channel yang suka memberitakan berita bohong. Kalau ada yang berkata banyak yang murtad, seberapa banyak sih yang murtad? Kita nggak pungkiri ada yang murtad, tapi lebih banyak yang mualaf. Kan begitu, lebih banyak yang mualaf. Kalau kita lihat di medsos, di live komal-komal, di YouTube, silakan dicek. Hampir setiap hari ada yang mualaf, ada yang syahadat. Di medsos, belum di dunia nyata. Di dunia nyata lebih banyak. Yang murtad di medsos ada nggak? Silakan dicek. Yang ada tuh murtadin odong-odong ciptaan Polikarpus. Dan salah satunya adalah Yusuf Manubulu yang sudah masuk penjara. Kan begitu. Dan saya kasih data terbaru ya. Kemarin saya baru bahas, ya saya belum sempat nampilkan yang 2023. Karena ini baru keluar teman-teman. Ya, jadi jumlah penduduk Indonesia menurut agama. Dan ini data dari Kementerian Agama. Bukan data saya buat. Bukan data PDF. Bukan data PowerPoint yang kita buat. Silakan kalian cek. Ini websitenya. Kemenak. Kalian cek aja. Jadi di sini dari 2021 ke 2023 terjadi lagi peningkatan teman-teman. Alhamdulillah terjadi peningkatan. Kalian bisa lihat yang sebelumnya 86,93 di 2021, 2023 87,14. Dan kita optimis 2030 90% teman-teman. Jadi kalau ada Polikarpus yang bermimpi tahun 2030 Islam jadi minoritas, bangun ya. Guyur mukamu dengan air comberan supaya kamu sadar. Termasuk si Luga dan kawan-kawannya. 2030 Islam minoritas yang akan jadi mayoritas adalah agama ini. Pret, mimpi kamu. Mimpi teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, oh banyak yang murtad gitu kan, banyak yang murtad. Ya seberapa banyak? Seberapa banyak kalau dibandingkan dengan yang mualaf? Kristen Protestan turun 0,1. Kristen Katolik turun 0,03. Ini secara market share. Secara marketnya. Dari 7,43 turun jadi 7,37 ya. Diambil dari 2021. 2021 ke 2023. Kenapa bisa turun? Ya artinya banyak yang mualaf. Angka kelahiran Kristen tidak bisa menutupi perbandingan persentasenya. Silakan dicek. Jadi kalau ada yang bilang banyak yang murtad, ya mimpi aja lah. Ya, tidur aja yang banyak. Udah, kalian hidup di alam mimpi. Kalau mau tidur di alam mimpi terus, ya nggak apa-apa. Kan begitu. Oke, kita balik ke masalah Agatha. Jadi kalian sudah dengar ya, masalah donasi-donasi itu, dan yang dia sebut inisial R, ya, jangan sampai donasi ya, dibuka atas nama Agatha oleh mafia donasi yang inisialnya R yang sedang mengurus kasus Rudy Simamora alias anak Batak. Jangan sampai. Dan memang manusia yang satu ini dari dulu reputasinya tentang uang, ya kalian boleh dengar lah dari teman-teman Polikarpus. Kalau saya ngomong nanti dibilang, wah kamu kan karena nggak suka. Kalau kita ngomong apa adanya, nggak ada tendensi subjektivitas di sini. Kalian boleh tanya Paul Jang, kalian boleh tanya PC The King, kalian boleh tanya orang-orang yang kenal dengan dia. Bahkan tanpa ragi yang pernah menolong dia, itu aja digigit. Saat dia operasi kekurangan biaya, tanpa ragi bantu. Digigit juga. Nah, ini kita dengar dulu lah dari PC The King ya. Oh iya, ini sebentar ya, karena di BSM ya. Kau spill muka saya, kau spill aja di situ Rudy. Kau nggak akan dapat lagi apa-apa. Saya hari ini putuskan untuk supaya kau kau miskin mulai hari ini. Saya pastikan kau miskin. Kau tidak akan dapat sumbangan dari siapapun. Ya, saya pastikan kau miskin. Kau nggak akan dapat apa-apa teman-teman ya. Jangan pernah mau untuk ngasih lagi teman-teman. Kau miskin hari ini Rudy. Kau jangan bawa-bawa nama Tuhan ya. Hentikan donasi-donasi ini. Biar saya bukain teman-teman. Nanti Pak Ladu juga kenal lagi nanti. Iya, Tara. Banknya enggak ada banknya. Screenshot ya.
Banknya Oke mana? ya, ini cepat aja. Banknya BCA. Kalau 10 angka tuh BCA. Oke ya, udah ya. Oke, udah ya teman-teman ya. Screenshot guys. Screenshot. Terlalu silo kayaknya Putih ini. ya? Bang Gopal. Iya. Silo ya. Ya, boleh itu. Oke. Ini ya. Iya, sudah. Jangan jauh, tambah Aduh. kecil. Tambah. Oke, ini nomornya. Itu dia. Oke. Oke ya. Namanya Tio Narida Manalu. Ya, teman-teman ya. Ini nomornya. Ya. Jelas ya, teman-teman ya. Udah ya. Jangan sampai nanti kelihatan lagi ini itu ya. Udah screenshot belum? Sekali lagi ya. Kalau terlalu lama nanti di-ban. Ya. Ya, ini saya tampilkan lagi ya. Langsung ke istrinya saja. Ya. Di SS ya teman-teman semua ya. Di SS saja ya teman-teman ya. Nggak usah Bank BCA semua. Ini Bank BCA. Bank BCA teman-teman semua ya. Jadi kalau mau ngumpulin kasih aja ke dia ya. Kasih langsung ke istrinya ya. Jangan kasih lagi sama si pengemis ini. Cukup ya. Dia telah bernegosiasi dengan namanya iblis. Kita tahu bahwa dia adalah iblis ya teman-teman. Share dimanapun ya. Namanya Tio Narida ya. Jadi share saya kasih aja teman-teman ya supaya apapun itu untuk kemuliaan ya, untuk membantu keluarga AB juga ya. Jadi apapun itu saya sudah sampaikan, nggak usah lagi kasih yang si botol-botol ini, pengemis-pengemis ini ya. Nggak usah teman-teman ya. Bantu. Jadi kalau mau bantu mau share langsung ke istrinya ya. Teman-teman ya. Silahkan ya. Mau spill muka saya, mau ngapain kau nggak akan dapat dari sini Rudi. Saya pastikan nggak akan ada lagi seperser pun yang masuk ke rekeningmu ya. Teman-teman ya, kasih tahu kepada semua orang bahwa si pengemis ini telah bernegosiasi dengan iblis ya. Jadi nggak perlu lagi kasih ke dia ya. Ini saya udah bilang ya. Nggak akan lagi teman-teman kalau mau bantu aja ke istrinya. Bank BCA teman-teman ya. Nanti kalau saya ngomong lagi nanti itu bakal di ban. Jadi Bank CA ya. Jadi jelas ya. Nggak boleh kita ngasih ke ini lagi ya. Jadi udah teman-teman ya cukup. Biar nanti apapun ya saya udah bilang apapun yang terbaik untuk anak Batak ya. Kita tetap doakan yang terbaik untuk dia ya. Kita tetap mendoakan supaya dia tambah diberkati oleh Tuhan. Kita mendoakan supaya dia tetap baik-baik saja. Dan apapun yang dia nanti lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Mungkin Tuhan taruh dia seperti itu. Itulah yang memang Tuhan udah rencanakan untuk hidupnya. Tapi jangan ada orang-orang seperti ini ya. Jangan ada orang-orang seperti ini. Cukup. Ini ya, saya spill lagi supaya teman-teman jangan sampai salah. Ya, ini namanya ya. Namanya ya. Oke. Namanya. Nah, oke. Kemudian ini marganya ya, supaya jelas ya. Jadi teman-teman bisa ketik di situ ya, bisa saya sampaikan ya supaya jangan lagi kasih kepada yang namanya peminta-minta ini. Ya. Udah selesai ya. Oke. SS teman-teman ya. SS ya teman-teman ya. Oke ya. Udah lu mau panas-panas aja di situ. Dia mau spill muka siapa di situ, kau pokoknya kau tahu aja lah di situ. Ya. Kau mau spill muka siapa di situ, kau spill sudah ya.
uang kau nggak akan dapat lagi. Ya, seumur hidup kau akan sengsara dengan apa yang kau udah berpikir bahwa apapun yang kau lakukan, ya, kau ngambil duit orang yang lagi kesakitan, kau enak-enakan di sana, nggak akan lagi kau dapat apa-apa, ya. Kau hanya mau kondo aja, kau sok mau bantu orang, mau kondo kau. Mokondo. Kau bersekutu dengan iblis kau. Enak banget dia ini, ya. Ngomong seolah-olah saya berhasil apanya? Goblok. Ya. Ini kalau saya ngomong saya takutnya saya di-ban. Modal kayak gini doang, kerja apa-apa nggak ada ini. Pengangguran kau, ngemis-ngemis dari sini, botol kau. Banyak gaya kosong isinya. Ini banyak gaya tapi kosong isinya. Memang orang seperti ini nih nggak usah, teman-teman. Jangan percaya manusia seperti ini. Stop kasih donasi, ya. Stop kasih donasi ke orang ini. Sudah, ya. Sudah cukup, ya. Kita orang Kristen bantu yang terbaik untuk keluarga anak Batak. Itu tandanya orang Kristen bersatu, ya. Mau siapapun ketahui kita bukan seperti orang ini. Ini sama seperti dia nyumbang, ya. Sama seperti minta donasi. Sama seperti Islam minta donasi untuk Palestina. Ini yang dia lakukan. Melihat orang lagi susah dia minta-minta, ngemis-ngemis. Apa bedanya kau sama Islam? Pantas kau. Karena kau ngomongnya sama Islam juga. Ya. Apa coba, ya? Apa coba ini, ya? PC lu diundang enggak? Seperti ini, ya. Saya nggak menjatuhkan orang, ya. Tapi kalau seandainya Anda kerja buat orang, tolonglah, ya. Kalau memang diri Anda itu punya kekurangan, coba Anda bantulah dengan benar. Kalau memang Anda belum sampai kepada tahap pengertian tentang hal seperti ini, coba bantulah dengan yang baik gitu. Serahkan kepada yang lebih ngerti. Ya. Kenapa Anda harus yang seperti ini? Kecewa lah ya teman-teman. Materi perkara bagus, ya. Tapi kalau sidangnya di tanggal 4 belum ada putusan udah P21, apa gunanya sidang itu? Ya. Itu yang makanya aku bilang kenapa nggak pakai pengacaranya dari media. Ya, jadi apa ya, kita kalau mau dibilang orang bodoh juga dikasih tahu ngeyel, udah tambah bodoh lagi. Ngomong soal strategi lagi, strategi aja udah kalah ini. Ini namanya strategi aja udah kalah. Anda dikasih waktu sampai tanggal 7 November. Seharusnya 3 hari, 4 hari aja udah langsung didaftarkan. Tapi kok malah tanggal 4 baru disidang. Ya nggak ada gunanya lagi. Makanya pinter dikit dong. Kalau nggak ngerti nggak usah. Ya. Ini tadi ada yang bilang lagi S2 ngomongin kita. Kita tuh ngomong ngerti loh ya. Saya kasih kuliah Anda nanti 4 SKS tentang kitab undang. Tentang acara hukum perdata nanti. Kalau masih hal-hal seperti itu, aduh. Apa sih ya? Coba kalau bisa dibuktikan dalam 2 hari, nggak mungkin juga hakim putus dalam 3 hari ya. Jadi di dalam 7 November itu udah P21. Ya. Mau ngapain lagi coba? Udah selesai. Ya kita percaya aja sih ya, kita tetap optimis aja ya. Semoga mungkin ada yang bisa, ada mujizat lah ya. Jadi ya namanya diurusi oleh orang yang hanya mau cari donasi ya seperti ini ya. Kemarin waktu kita kumpul-kumpul itu bukan karena kita ini mau lihat siapa yang kumpul paling banyak. Enggak. Udah dipastikan aja ya. Ingat ya. Waktu itu ku telepon dia, ku mau kasih tahu. Anda kalau nggak punya hal, nggak ngerti, atau Anda kurang hal yang mungkin belum paham tentang apa, kita saling koordinasi. Ternyata dianya memang fatal ya. Nggak mau ngomong sama orang ya. Makanya bodohnya minta ampun ya.
Mau dikasih tahu ngeyel aja. Sekarang apa gunanya lagi kalau udah tanggal 4? Ya, tanggal 4 ini disidangkan. Belum tentu putusannya langsung 3 hari. Ya, teman-teman saya harap nanti donasinya kasih aja ya ke istrinya. Ya. Jadi ada waktu 3 hari. Apakah bisa dalam 3 hari ya kita berdoa ya. Supaya segala sesuatu itu sebelum ada putusan, sebelum ada tanggal 7 ini, berarti kan mereka nih akan diperpanjang lagi ya. Kalau setelah 21 hari itu akan diperpanjang lagi ke 21 hari selanjutnya atau 30 hari, saya lupa juga ya. Nah, tapi hal-hal seperti ini seharusnya katanya ngomong strategi. Lu kebanyakan habis negosiasi aja sih sama si Dosma. Nggak mikir kapan ini ya. Lu ngomong fokus, makanya aku bilang kemarin itu fokus. Ya. Fokus dengan apa yang akan dilakukan ya. Bukan lu sibuk ngomong bagaimana nanti Dosma cabut laporan dong kepada si Ari, si betina itu. Hah? Makanya sekali lagi tuh katakan fokus. Kau sibuk negosiasi sama si Dosma ya hasilnya kayak gini. Kau sibuk ngomong cari donasi, bukannya mau bantu orang malah sibuk ya. Ya, bukan masalah ngemis ya teman-teman ya, tapi masalahnya ada suatu hal yang lebih benar yang harus dilakukan, malah dia lebih lakukan hal-hal telepon si Dosma, telepon si Suma gue udah telepon ya, ada deal-dealan di situ. Jadi tujuan dia datang bukan untuk mau ngurus perkara ini, tujuannya untuk ngurus perkara Nora. Makanya kemarin dia berhasil. Tadi kita dengar sendiri, berarti saya berhasil dong. Kentut lah, botol. Kalau bodoh ya bodoh aja ya. Datang misi tukar guling biar bisa dapat donasi ya. Ya. Itulah ya. Udah tahu mau pra-peradilan, lambat otaknya. Kukira ngerti, ternyata botol. Baru kuliah semester 5. Udah dapat belum? Ya, 4 SKS tentang KUHP itu. Bodohnya minta ampun, mau dikasih tahu sombong amat. Padahal orangnya dungu. Gini-gini nih. Saya nggak paling benci banget orang dungu nih. Ya. Jadi teman-teman harus ngerti ya. Ini sidangnya tanggal 7. Tanggal 4. Ya, batas waktu penahanannya tanggal 7 November. Selesailah hidup kau. Ya. Apalagi yang bisa dilakukan lagi? Pra-peradilan itu langsung hari ini sih, astaga, memang orang dungu dikasih tahu susah ya. Nggak ada seperti itu ya. Ya, Wek. Shalom. Shalom. Malah gue yang ngangkat geblek. Lu bukannya tadi buka? Gue ini apa namanya, live-in lu. Oh, lu yang rungkat gitu ya? Iya. Oh iyalah, supaya lu sama ke gua aja. Biar nanti donasinya ke gua ya, gift-giftnya ke gua gitu. Ayo 3 mawar gitu. 3 mawar lagi kawan. Iya. Kenapa ini? Ada update lagi ya ternyata ya? Gue tuh kesel banget sih sama si Pablo ya. Enak-enak banget dia ngomong bahwa dia negosiasi untuk mencabut laporan gitu. Ternyata dia lah. Nyari duit gitu amat itu. Hanya mau kondo aja mending nggak usah lah ya. Yang disampaikan PC The King itu 2 hari yang lalu dan sekarang terjadi benaran teman-teman. Ya, sudah terjadi benaran hari ini, Senin.
pra-peradilannya diundur. Artinya gugur upaya dari pihak mereka. Dan ini sudah diakui sendiri oleh Wak Labu. Wak Labu sudah mengakui sendiri 1 jam yang lalu, pra-peradilan yang menutup kemungkinan. Ya, menutup kemungkinan mereka untuk bisa berjuang, untuk bisa menang. Ya. Langsung dia buat konten lebay-lebay, playing victim, mengatakan, wah kita terzolimi dan sebagainya, kan gitu. Kita masih terjajah di negeri sendiri, kita masih bisa dibohongi. Pengadilan mundur 1 minggu hal yang wajar. Di mana-mana sering, karena jadwal terlalu padat, ada sidang-sidang tertentu yang dimundurkan 1 minggu. Tetapi memang efeknya sangat tinggi untuk kasus yang ditangani ini. Kenapa bisa tinggi? Nah, kalian bisa lihat nih ya. Nih, tadi tunggu sampai jam 4, malah tetap diundur. Jadi karena jadwalnya padat, ya mereka punya giliran jadi sore. Dan setelah sore rupanya nggak terkejar juga, diundur jadi tanggal 11, minggu depan, Senin depan. Ya, karena terlalu padat. Udah jam 4, kalau mundur lagi ya nggak mungkin. Karena pengadilan juga udah mau tutup, kan gitu. Diundur ke minggu depan dan mereka tidak bisa terima. Bahkan sampai apa nih? Hampir bertumbuk. Hampir bertumbuk, teman-teman. Artinya apa? Berantem, hampir pukul-pukulan. Ya, nih, hampir pukul-pukulan. Ngeri, teman-teman ya. Di pengadilan bisa hampir berantem. Hampir berantem. Dan menuduh ada kecurangan. Ya, saya agak bingung ya, kalau pengadilan pun dibilang curang, mau di mana lagi keadilan, kan gitu. Lawak-lawak aja. Lawak-lawak aja. Dan jujur, kalau kita bicara Sumatera Utara, setahu saya, silakan dicek. Lebih banyak, kalau bicara agama, ya Kristen, teman-teman. Jangan nanti dibawa-bawa Islam lagi. Nggak benar itu. Ya, kalau dia bilang, wah itu gara-gara kadrun gitu kan. Loh, silakan dicek komposisinya. Banyak penegak hukum kita yang di Sumatera Utara, itu non-muslim kok. Jadi janganlah dibawa-bawa nanti agama lagi. Jadi itu pengadilan, hakim, para penegak hukum. Mereka nggak ada bahasa agama, teman-teman. Nggak peduli dia agamanya apa. Mereka disumpah harus profesional. Baik itu hakim yang Kristen maupun hakim yang Islam. Mereka profesional. Di bawah sumpah. Kan begitu. Jadi, aduh, hentikanlah lebay-lebay tersebut. Ya, kenapa Wak Labu begitu stres? Karena apa yang disampaikan PC The King terjadi. Dan dia pasti akan dihujat habis-habisan. Kenapa dihujat habis-habisan? Karena kemarin dia sempat ngomong, untuk pra-peradilan ini, dia pakai 7 pengacara. Dia sewa 4 kamar, kalau tidak salah selama 5 hari. Dan nilainya lumayan. Hotelnya hotel yang bagus. Belum lagi biaya ongkos. Ongkos perjalanan pengacara, fee-nya pengacara. Dan konon terpakai sampai ratusan juta, teman-teman. Dengar infonya, ratusan juta terpakai. Jadi ratusan juta sudah keluar, belum perang sudah kalah. Kan gitu. Belum perang sudah kalah. Artinya uangnya dibuang sia-sia. Dibuang sia-sia. Nah, nanti pertempuran berikutnya keluar lagi biaya. Dan tentu saja donatur akan marah. Donatur pasti pertanyakan, kok kamu urus nggak pernah beres? Nggak pernah beres gitu kan? Ya karena memang nggak peduli, teman-teman, kalau saya bilang. Yang penting ada yang dia urus. Yang penting ada yang dia kerjain, kan gitu. Namanya juga, Wak Donat. Namanya juga Wak Donat. Aneh aja kalau kalian berharap sesuatu. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Agatha. Ya, saya lagi nunggu nih. Apakah nanti Wak Donat dengan tanpa rasa malu akan mengurus kasus Agatha juga, sama seperti dulu KC. KC nggak ada pernah hubungan sama dia. Nggak pernah. Komunikasi pun, saya nggak tahu ada atau nggak ya, setahu saya nggak ada. KC itu sama Yusuf Mandubulu, sama Saipudin dekat, ya sama yang lain dekat. Begitu KC kena, dia kirim duluan. Orang kalau memang ini ya, gila mau ngurusin semua, ya, itu memang segala cara dilakukan. Orang-orang seperti ini, aduh. Dan Agatha sudah wanti-wanti. Jangan sampai dia
dijadikan alat untuk mencari uang. Dan kita ciumnya sudah mulai nih teman-teman. Sudah mulai. Dan salah satunya dari tim Astaga yang duluan show off. Sudah menampilkan bahwa kami nih loh yang sedang berjuang mempertahankan supaya Agatha jangan diciduk, supaya Agatha jangan ditangkoi kan gitu. Dari BAB, Fadila Hafiz, ya grup-grup mereka sudah bilang akan berjuang. Seperti yang mereka sampaikan inilah, saya putar sedikit. Ya, saya termasuk baru ya di kekristenan, mungkin belum ada yang kenal. Perkenalkan, nama saya bukan agama biasa, saya dari Katolik. Saya salah satu laskar Kristus di TikTok yang ikut juga memantau semua pergerakan kawan-kawan apologet yang lain. Mungkin kawan-kawan semua menerka-nerka bahwa Agatha itu ada di luar negeri, itu salah besar. Agatha ada sama kami. Dan saya siap bertanggung jawab kalau Agatha bisa kami selamatkan. Asal dia ada konsekuensi. Agatha dilaporkan berdasarkan apa yang dia ucapkan di YouTube, dan itu ada barang buktinya. Bukan berdasarkan apa yang tidak dia katakan. Ini yang harus kawan-kawan juga pahami, bahwa memahami agama Islam itu tidak semudah yang kawan-kawan pahami selama ini. Hadis, butuh nausor, ada 15 ilmu Islam yang mungkin kawan-kawan murtadin yang lain juga nggak paham. Ini bukan saya merendahkan kawan-kawan murtadin yang lain. Bahkan saya pernah buat tantangan buat seluruh kawan-kawan murtadin yang dulunya Islam diskusi sama saya masalah ilmu keislaman. Satu aja ilmu keislaman yang kawan-kawan kuasai saya iyakan. Saya murtadin juga. Tapi saya belajar. Saya mengenal Tuhan Yesus juga dari belajar. Bukannya hanya sekedar modal mimpi atau modal apapun gitu. Kami dari Astaga sering diserang sama Agatha. Sering diserang sama kawan-kawan Agatha. Tidak dengan yang lain-lain. Bahkan kami dibilangin penyusup. Tapi kami berhasil memberikan kepercayaan bahwa kami akan melindungi. Kami akan membela. Semua kawan-kawan Kristen sudah kami omongin 1 bulan atau 1 minggu sebelumnya. Bahkan anak Batak juga kita omongin. Agatha, semua kawan-kawan apologet saya peringatkan. Hati-hati dalam bernarasi. Kenapa? Karena pihak sebelah sedang mau mencari tukar pala. Tukar pala itu apa? Dia laporannya dia cabut, laporan kita juga minta dicabut. Gitu. Yang ngasih data-data kekristenan itu orang Kristen sendiri. Saya pernah membuka itu di live TikTok. Saya sama Umi Fadila. Ya, kami yang berusaha untuk melindungi kawan-kawan yang bermasalah ya. Kita pengen tahu jelasnya masalah hukumnya bagaimana. Gitu. Jadi jangan lagi salah sangka Agatha ada di luar negeri enggak, di Maldiva atau dimanapun enggak. Agatha ada di Indonesia di sini. Papa Jahat ada di sini sama kami. Tapi kami punya perjanjian tersendiri dengan Agatha, dengan Papa Jahat. Ada syarat-syarat yang harus dia tepati gitu. Ada perjanjian. Maka kita akan bantu. Kalau dia tidak menepati perjanjiannya, kita juga akan lepas tangan. Di Astaga kami tidak pernah beribut masalah denom. Kami tidak pernah mempermasalahkan denom apapun. Selagi dia anak Tuhan Yesus, saya bela. Ini kebenaran. Bagi saya kebenaran harus disampaikan. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, senior. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke, kita nggak jelas ya. Bukan agama biasa, apa tidak justru bahaya ketika Anda merasa melindungi Ibu Agatha, tapi Anda membuka wajah open cam gitu? Ya, itu dari sama-sama saya. Dari awal saya main TikTok saya open cam. Saya tahu resiko saya. Saya tahu resiko yang akan saya. Posisi Umi Fadila di mana, ya kan? Takutnya nanti ada orang yang melihat kan, nanti kasihan. Oh iya, lupa. Ini Umi Fadila dari saya lupa malah mau ngeliatin. Nah itu ya, bahayanya di situ. Ya. Ini kayaknya bukan agama biasa juga masih nggak tahu bahaya nih.
Iya, Oke, saya bahaya di turunin situ. dulu deh. Heeh. Soalnya dia sendiri yang kena. Bro, yang kamu lakukan tuh menurut saya bahaya ya bro, barusan bro. Kamu juga bisa diincar bro. Soalnya kamu kalau misalnya begini bisa kena delik juga. Kamu menyembunyikan orang yang dicari. Itu bisa kena juga bro. Hati-hati bro. Iya, jadi Oke. memang dia di TikTok open cam, tapi kan untuk dirinya sendiri gitu kan. Yang jadi perkara dia merasa menyembunyikan Agatha, tapi kalau Menyembunyikan, bukan. Salah, kawan-kawan kalau mengatakan saya menyembunyikan salah. Saya akan berusaha membela, bukan menyembunyikan. ya masalahnya Salah tadi kalau narasi Anda mengatakan ada bersama Anda lah, apa segala macam, ini bahaya menurut Ya, saya. tadinya ada bersama kami. Benar, Agatha ada bersama kami tadi. Dia cerita bermasalahnya seperti ini, oke, kita perhatikan. Nah, kita bisa bantu nih. Kita bisa jelaskan permasalahannya ada di mana. Masalahnya siapa, kita ada pengacara, kita bantu nih. Menyelesaikan masalah dia ya. Bukan berarti menyembunyikan. Kalau menyembunyikan itu Agatha ke kita untuk konfirmasi ya. Masalahnya seperti apa. Kita baca beritanya, kita lihat laporannya, oh begini. Bukan menyembunyikan, salah kalau menyembunyikan. Hukum tetap Oke, berjalan sesuai apa. Jadi ini rencananya menempuh jalur hukum ya memangnya? Akan fight di pengadilan begitu? Saya belum bisa cerita lebih lanjut lagi, karena data juga, data-datanya dia dapat dari orang Kristen sendiri. Karena kan ada tuh, VT-VT yang beredar kan. Oh ini Kristen menyerang Kristenan, kan lucu gitu. Wah, itu bahaya. Senang dia, Kalau lihat boleh, data dilaporkan. kalau boleh tahu Pak, bukan agama biasa itu Bu Agatha apa sih masalahnya? Kenapa kesalahannya apa gitu? Delik perkaranya itu apa gitu? Dia menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tukang kawin, jual beli manusia, Nabi Muhammad takut air saat buang air besar, dan lain sebagainya. Itu ada di YouTube-nya, itu yang dilampirin di laporannya. Oh. Berarti yang di berita ini benar ya? Yang di berita ini benar Iya. ya dia? Karena nggak mungkin media online kayak antara bikin laporan berita hoax kan. Ya sesuai dengan apa yang tertulis di laporan itu yang ditulis oleh wartawan. Benar. Oke. Terus apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Ya kita akan mediasi dulu. Yang pertama kali kita akan mediasi dengan pelapor. Ya, kalian sudah dengar ya. Jadi memang Astaga inilah yang sedang mengurus Agatha. Ya, saya nggak tahu kenapa Astaga yang dipilih ya. Apa pertimbangan dari Agatha, tapi itu urusan dia lah. Mungkin dia berpikir kalau Astaga ini kan minimal orang-orangnya nggak jadi buronan gitu kan. Karena kalau dia minta tolong sama si pipis kucing, ya, si pipis kucing, terus juga kayak sang penggugat, ya teman-teman dia, bahkan termasuk ya kita tahulah Edwin Metatron, kan gitu. Terus Ladusing dan sebagainya, itu kan penghujat-penghujat kelas berat. Orang-orang itu kan penghujat. Nggak mungkin mereka bisa tampil di depan ngurusin Agatha. Kalau Agatha sampai ditangkap, nggak mungkin mereka kunjungi penjara. Nggak mungkin mereka datangi kantor polisi. Salah-salah kalau mereka datang kantor polisi, mereka ditangkap juga, kan gitu. PC the King, ya, itu orang-orang itu nggak mungkin ke kantor polisi. Ditangkoi mereka, teman-teman. Langsung ditangkoi. Jadi Agatha tahu yang harus dia tunjuk itu adalah orang yang bisa tampil ke media, bisa tampil ke kantor polisi, ke pengadilan. Jadi nggak punya pilihan. Daripada suruh Pak Bom-Bom atau Wak Donat, kan lebih kacau. Kan begitu. Jadi dia merasa, ya udahlah mending si Fadila Hafiz. Kalau ke Tanpa Ragi juga nggak mungkin. Nah, kalau kita bicara kemampuan mengorganisir, kemampuan menggalang dana, Tanpa Ragi jauh lebih jago. Tapi kan Tanpa Ragi nggak bisa maju ke depan. Dia nggak bisa. Karena dia juga takut. Ya, identitasnya ketahuan, bisa kena tangkap dia. Begitu juga dengan teman-teman si Agatha selama ini yang ada di Komal-Komal. Itu penghujat-penghujat. Dan umat muslim itu membidik mereka, teman-teman. Sudah banyak ormas-ormas Islam, yayasan-yayasan Islam yang membidik orang-orang yang satu komal dengan Agatha. Dan sudah dikumpulkan hujatan-hujatan mereka. Sudah dipegang juga, itu semua penghujat. Ya. Menurut kriteria dari kami, itu semua penghujat, teman-teman. Dan buat Metatron siap-siap. Metatron siap-siap, teman-teman. Si Edwin.
Nanti kalian akan dengar beritanya dalam waktu dekat. Saya udah dapat info, ya sudah siap semua, tinggal dimajukan saja. Dan ini karena masih Agatha ya, viralnya Agatha, ya sudah. Tunggu Agatha agak turun lah beritanya gitu kan. Wah, disorong lagi. Akan disorong lagi, siap-siap. Ya, saya dapat infonya seperti itu. Dan ini info A1 ya. Kalau dari saya, bolehlah kalian cek. Bolehlah kalian cek reputasi saya dalam memberitakan sesuatu terjadi atau tidak. Bahkan saya ingat ada beberapa teman-teman Kristen ya, dulu satu room sama saya, sering diskusi, sampai panggil saya Santo. Ya, mereka bilang, wah ini kamu Santo, apapun yang kamu bilang benaran terjadi. Dan Pak Framing sampai sekarang masih hutang sama saya. Masih hutang sama saya, karena kita sama-sama menganalisa yang mana yang terjadi. Dan analisa saya yang terjadi. Dia masih hutang minta maaf. Ya, dia bilang, wah kamu pasti dapat info orang dalam dan sebagainya. Udah kalah, banyak alasan. Nah, itulah Polikarpus. Dan seperti yang saya bilang, ini akan panjang teman-teman. Ya, saya sedikit informasi juga. Lina Wijaya itu sudah diperiksa juga ya sebagai saksi untuk pelaporan yang dibuat oleh Bang Dosma hari ini, tanggal 4 November. Ya, malam hari sudah diperiksa sampai selesai. Dan artinya tergantung nih, dari pihak kepolisian akan memanggil terlapor untuk klarifikasi juga atau bagaimana. Nah, ini kita masih tunggu. Artinya ini akan jadi panjang, teman-teman. Ini akan jadi pertempuran yang panjang sekali. Kita akan pantau terus. Kita akan pantau, akan sampaikan kepada kalian. Jadi stay tune. Dan buat teman-teman ya, supaya kalian juga harus tahu, kita juga punya satu channel lagi yang lebih khusus untuk beberapa hal. Dan dengan konten yang berbeda tentunya. Jangan lupa juga didukung ya channel kita yang satu lagi, yaitu HMC News, teman-teman. Ya, HMC News. Ini kontennya berbeda dengan yang ada di Jadi HMC. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan, subscribe, dan aktifkan lonceng. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya, dan bagi teman-teman yang ingin mendukung perjuangan yang kita lakukan, ya, karena kita terus bergerak aktif ya untuk memberikan berita-berita terbaru, update-update perkembangan mengenai lapor-melapor ini, yang tergerak dapat membantu melalui nomor rekening yang tertera di bawah. Ya, dana yang masuk kita gunakan untuk menghadirkan yang terbaik buat teman-teman, para penonton semua. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.